Jumpa lagi di sini di ini bukan di rumah ya. Kalau di rumah biasanya nggak sempat bikin kegiatan kayak gini. Ini di Hotel Haris Kota Malang ya. Ya saya tuh ini kedua kayaknya, kedua atau ketiga ya, ketiga kayaknya saya kesini ya. Cuman baru kali ini berkesempatan untuk masuk ke kamarnya gitu. Biasanya saya cuma kegiatan-kegiatan aja, jadi cuma ngisi kegiatan gitu terus pulang kayak gitu. Nah, hari ini tuh saya mau bicara soal pajak. Lagi in sekarang ya. Karena tahun depan itu akan ada kenaikan PPN 12%. Dari asalnya itu 11%. Nah, beberapa hari yang lalu saya tuh banyak ya, maksudnya unggahan-unggahan di media sosial gitu. Saya bicara ini sih gimana ya dalam gimana ya maksudnya ya? Eh, ya saya ingin menyuarakan ide atau suara hati saya kayak gitu aja sih sebetulnya ya, bukan sok-sok gimana karena saya ini bukan orang pajak juga gitu. Nah, ada teman-teman itu yang narasi yang dibangun itu adalah kita dirampok oleh negara gitu. Mulai dari lahir sampai meninggal kita tuh dirampok oleh negara gitu ya. Kita dirampok oleh negara kita. Ya kayaknya semua itu negara itu merampok kita kayak gitu ya. Terus ada juga yang suruh ini bayar kayak begitulah narasi yang dibangun gitu ya. Nah, menanggapi hal itu ya teman-teman ya, maksudnya begini, ada juga yang menyatakan seperti ini ya, kita nih orang desa gitu ya, honor kita itu segini dan rupiah itu kecil sekali, kok teganya gitu ya, kok teganya uang sudah segini kok masih dipotong pajak gitu ya. Dan biasanya pajak untuk kayak honor-honor kayak gitu tuh biasanya 5% ya teman-teman ya. Honor itu 5%. Misalnya saya bekerja apa gitu tuh udah honor ya, honor itu dipotong 5% gitu. Jadi kalau kita tuh bekerja, nah kalau bekerja itu ada aturan gaji. Nah kalau gaji itu ada yang kalau nggak salah ya di bawah ada pendapatan tidak kena pajak begitu ya. Tapi kalau honor itu kan bersifat lepas gitu, bukan pekerjaan ya setiap bulan gitu. Nah kayak gitu ya. Nah kemudian ada juga yang begini, jalan di tempat saya itu kalau misalnya mau masuk, orang harus buka portal itu harus bayar gitu ya. Nah itu salah satunya saya mau mempajaki atau memungut gitu ya tentang hal itu. Nah tanggapannya gimana saya ini ya? Satu teman-teman ya, kita ini penikmat pajak gitu ya. Maksudnya apa? Jalan yang kita lewati itu kan juga dibangun dari pajak. Lampu merah yang mengatur lalu lintas kita itu juga dibayar oleh pajak ya. Pak polisi yang menjaga ketentraman itu juga dibayar oleh pajak. Penerangan jalan itu juga dibayar oleh pajak. Bahkan di SD, SMP, SMA itu kan tidak membayar ya. Itu juga dibayar oleh pajak gitu ya. Nah, pajak itu didapat dari mana? Didapat dari masyarakat gitu ya. Jadi kita itu penikmat pajak tetapi kita kan juga menghasilkan pajak ya, penghasil pajak gitu ya. Kita support pajak sih sebentar ya, temanku ya. Kemudian berikutnya ya teman-teman ya, ada yang kayak bersedih itu dengan pajak yang dipungutkan dia gitu. Jadi dia dapat honor gitu ya. Dia tuh dipotong pajak 5% itu tuh sedih gitu loh. Merasa disolimi gitu ya. Lupa bahwa 90% itu masih ada di tangan gitu. Itu juga berasal dari pajak. Terus saya tuh sering bilang begini, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu mau nggak kalau jadi pembayar pajak terbesar? Nggak mau gitu. Ya harus mau dong kalau Bapak Ibu tuh membayar pajak terbesar berarti penghasilan Bapak dan Ibu tuh yang paling besar. Gitu. Itu. Terus mengenai pajak penghasilan ya Bapak dan Ibu ya. Nah kalau misalnya saya ini kan 5%, nanti kalau saya tuh sudah naik lagi ke taraf berikutnya, saya tuh bisa kena 15% gitu ya. Nah itu juga ada yang marah-marah gitu. Nah sedangkan di Eropa ya, kalau di Eropa itu misalnya kayak Belanda itu pajaknya itu juga sesuai dengan penghasilan. Makin tinggi penghasilan maka semakin besar pajaknya gitu. Nah itu di di mana itu di Denmark itu kalau nggak salah 42%. Kalau Belanda itu 36% gitu. Jadi kalau misalnya kita tuh gajinya 10 juta, kita tuh cuma
pulang bawa 7 juta, 3 jutanya dipotong pajak gitu. Kalau di Denmark kalau kita gajinya 10 juta berarti kita bawa pulang 5,8 juta, 4,2 jutanya dipotong pajak gitu ya. Nah, efeknya apa, teman-teman? Ya karena negara punya uang cukup banyak ya. Misalnya kayak di Denmark, Jerman itu kan sampai perguruan tinggi itu bisa gratis tuh semua orang. Bahkan bisa memberikan beasiswa kepada mahasiswa luar gitu. Dan ketika pensiun udah nggak bekerja itu dapat pensiun dari negara gitu ya. Kalau di sini kan dapat pensiun hanya mungkin pegawai negeri sipil atau apa begitu ya. Kalau di sana semuanya ya. Ini kalau pegawai itu di sebuah perusahaan ya dia bisa dapat dua pensiun ya dari negara dapat dari perusahaan dapat. Nah itu kenapa? Ya karena pajaknya besar teman-teman. Itu ya. Sudah juga yang begini. Kita yang orang kecil dipajekin, yang orang-orang besar pengusaha-pengusaha mendapatkan pengampunan pajak gitu ya. Nah pengampunan pajak itu maksudnya itu di denda administratif teman-teman. Nah kalau sama sebenarnya kita juga bisa dapat dapat apa ya pemutihan ya namanya ya. Kalau misalnya pajak kendaraan bermotor itu setelah lebih dari 5 tahun tidak dibayar atau berapa tahun gitu ya lupa saya itu dia dapat pemutihan. Pemutihannya itu maksudnya apa? Tetap harus bayar pajak tapi dendanya nggak usah bayar itu loh teman-teman. Jadi itu kan diskon juga gitu. Nah tapi kalau mereka itu mendapatkan diskon pajak itu yang kalau kita misalnya saya nih ya saya kemarin tuh bayar pajak kendaraan bermotor itu 200.000, saya nggak bayar 2 tahun lupa jadi 400.000 dendanya itu 40.000. Nah, jadi berapa persen? Sekitaran 10% ya dari dendanya itu dari pokok pajaknya. Nah, kalau mereka berapa? Misalnya 10 triliun pajaknya, 10 persennya itu loh diputihkan. Yang diputihkan itu juga cuma dendanya itu. Itu juga sudah besar. Gitu ya. Jadi berdasarkan persentase berapa begitu. Nah, terus ada lagi yang kayak ngeluh ya, eh, beli rumah terus pajaknya kan 11%. Misalnya rumahnya harganya 300 juta, maka sebetulnya pajak itu kan pajak pertambahan nilai, menambah nilai rumahnya. Jadi sebetulnya rumahnya itu harganya adalah 333. Gitu, teman-teman. Itu juga dengan barang lainnya, mobil atau apa, itu pajak pertambahan nilai. Jadi nilai barang itu menjadi lebih naik gitu. Walaupun ada juga barang-barang nggak kena pajak ya, ini adalah peraturannya. Maksud saya apa sih teman-teman? Kita itu nggak boleh curang. Maksudnya nggak boleh curang apa? Menurut saya nih ya, kalau kita mau menikmati pajak, ya kita harus jadi yang menyumbang pajak gitu, yang membayar pajak gitu. Makanya kata-kata orang bijak taat pajak gitu ya. Saya ini sebetulnya juga, saya pernah beli rumah begitu, 2 kali ya. Satu kali itu waktu itu saya jual tuh saya belikan rumah yang baru, terus ada lagi rumah. Itu semuanya bayar pajak dan saya sebetulnya keberatan gitu ya. Tapi ya memang harus saya bayar walaupun ngamuk-ngamuk gitu ya. Tapi memang harus saya bayar gitu. Karena itu syarat pengurusan surat menyurat tanah dan bangunan gitu ya. Tapi sekarang ya saya sadar gitu ya, apalagi kalau teman-teman tuh bekerja di sektor-sektor pemerintahan atau sektor-sektor yang mendapatkan banyak dana dari pajak gitu ya. Nah itu kayaknya is unfair kalau kita itu ngomel-ngomel atau berkata-kata yang tidak pantas tentang pajak gitu ya. Nah bagaimana dengan penyelewengan-penyelewengan pajak begitu ya. Kan begini ya teman-teman, bukan berarti dengan satu orang itu menyeleweng pajak maka kita nggak bayar pajak kan begitu ya. Misalnya ya, misalnya ya, di kampus itu harus lulus tes TOEFL agar kita mendapatkan ijazah. Karena tes TOEFL itu sulit ya, bukan berarti udah deh nggak usah tes TOEFL aja karena sulit kan nggak begitu. Maksudnya ya tes TOEFL-nya itu ya tetap dijalankan ya kita harus belajar gitu. Sama juga dengan penyelewengan pajak ya harus diberantas tapi kita tetap harus bayar pajak. Gitu. Jangan apa ya, jangan curang lah, jangan enaknya sendiri gitu. Gitu sih teman-teman pandanganku terhadap apa ya terhadap pajak ya sistem perpajakan gitu. Ya maksudnya saya membayar pajak dengan bahagia, pengen seperti itu ya. Bayar ya bayar. Ya iyalah, soalnya memang mungkin kita nominalnya masih kecil. Kalau coba kalau nominalnya besar pasti sambatan atau mengeluh. Ya iya sih.
Saya juga pernah mengeluh gitu untuk membayar pajak, tapi walaupun begitu ya tetap saya bayar ya, karena itu kewajiban. Dan sekali lagi, kita tuh penikmat pajak teman-teman gitu ya. Itu lampu jalan, lampu lalu lintas itu siapa yang ngurusin? Teman-teman mau ngurusin? Saya nggak usah bayar pajak, temen aja yang ngurusin sendiri itu. Kan nggak, ya enak kan kita dengan bayar pajak. Pajak apa yang rutin saya bayar? Pajak penghasilan itu rutin saya bayar. Pajak kendaraan bermotor 20.000. Pajak bangunan, nah PBB, itu juga gitu. Ada yang ngamuk-ngamuk juga karena pajak PBB tahun ini tuh naiknya banyak. Nah, pajak itu sebetulnya pajak bumi dan bangunan itu seharusnya harus minimal ya, paling lama disesuaikan tuh 3 tahun. Nah, yang kemarin itu terlalu lama nggak disesuaikan. Akhirnya kita masyarakat menjadi terlena gitu ya. Setelah terlena akhirnya ya begitu. Kita ngerasa bahwa segitulah pajak kita gitu. Itu seharusnya itu sudah naik beberapa tahun yang lalu secara bertahap ya. Akhirnya karena nggak bertahap naiknya, terus langsung kelihatan kayak naiknya itu banyak banget gitu teman-teman. Atau ya saya nggak bisa, ya mungkin pemerintahan itu memang harus diperbaiki gitu ya. Tapi sambil diperbaiki bukan berarti kita menghentikan pajak kita gitu. Jadi sama-sama jalan. Diperbaiki juga bayar pajaknya tuh juga gitu teman-teman. Jadi ya gitu deh, gimana? Ya itulah, jangan sampai kita itu melakukan apa kecurangan gitu lah ya, mau enaknya sendiri. Saya kemarin juga ada ngerasa bersalah juga ya, maksudnya saya lupa gitu untuk bayar pajak kendaraan bermotor 200.000 cuman, maksudnya nggak terlalu besar berapa juta gitu kan.